Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Ya, kita bersyukur satu hari nyepi kita bisa lewati dengan baik. Kita bisa tenang, tidak perlu capek-capek, tidak perlu gelisah, cukup tenang. Bukan hanya pertama kali, mungkin ada yang pertama kali ya mengalami atau menikmati nyepi, tetapi itu bisa kita gunakan untuk berdoa. Untuk bisa tenang, tubuh kita juga bisa menikmati anugerah Tuhan, dan terlebih kita bisa menaikkan doa-doa kita pada saat nyepi tersebut. Nah, tema kita hari ini adalah tetap kuat di tengah badai. Kita tahu peristiwa ya yang barusan terjadi hari Jumat, tiba-tiba gempa dan bangunan yang begitu luar biasa roboh ya, masuk ke tanah dan korban banyak sekali ya, goyang. Ya, itu tiba-tiba datang. Ya, kalau fondasi tidak kuat ya roboh. Tapi bangunan-bangunan yang lain tetap berdiri, kemungkinan fondasinya kuat, atau juga ya tidak pas di jalur gempa. Ya, tapi yang satu pas jalurnya ya ambruk juga ya. Nah, tetap kuat di tengah badai. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang akan kita renungkan firman Tuhan dari Matius pasal 7 ini, kita melihat ada satu bangunan ini begitu kokoh ya, ada badai, ada terpaan angin ya, tetapi bangunan itu kokoh karena dibangun oleh orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana membangun rumah itu, jadi rumah itu kokoh ya, dia tahu di mana lokasi untuk membangun, pondasinya ya jenis apa. Tetapi yang ini hancur ketika ada badai, ada ombak, ada angin ya. Dan ini ternyata dibangun oleh orang yang bodoh. Ya, asal bangun saja. Memang bagus gedungnya, kelihatan mantap, tapi masalahnya adalah pondasinya. Pondasinya tidak kokoh. Sehingga ketika ada angin, banjir, badai, maka rumah itu hancur. Iya. Matius pasal 7 di ayat 24 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setiap orang yang turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Sama-sama dibangun, sama-sama dilanda oleh hujan, angin, banjir, tetapi hasil akhir berbeda. Bicara, Yesus menyampaikan firman, ya Yesus memberikan pengajaran, dan kesimpulannya ada dua. Ya, kalau kita melihat di ayat ya berikut, ya kita lihat kesimpulan daripada Matius 5 ayat 7, Yesus berbicara tentang ucapan bahagia. Siapa yang berbahagia? Yesus uraikan semuanya. Kemudian Yesus juga berbicara tentang garam dan terang dunia. Siapa terang dan garam dunia? Yesus sampaikan itu. Kemudian Yesus mengajarkan tentang dia dan hukum Taurat. Ya, dia. Kemudian bagaimana tentang kekhawatiran, ada orang-orang yang khawatir akan apa yang makan dan minum. Yesus beritahu rahasia itu. Dan hal menghakimi, hal yang kudus dan yang berharga di pasal 7 itu. Hal pengabulan doa, jalan yang benar diajarkan oleh Yesus. 4-27. Oke, Yesus mau berkata, saya sudah beritahu semua ini. Saya sudah sampaikan firman ini. Nah, siapa yang mendengar firman dan melakukannya? Dia orang bijaksana. Dengar firman Allah dan dia melakukannya. Berarti ini adalah orang Kristen yang bijaksana. Adakah itu kita? Coba lihat kiri kanan dan kasih senyum sedikit. Orang Kristen bijaksana, katakan. Ada amin? Aduh Pak Pendeta, belum semua aku lakukan. Betul, belum semua. Kita belum sempurna. Ya. Nah, orang yang bijaksana ini ketika dia membangun rumah, dia akan bangun di atas batu. Dia tahu. Nah, memang akan ada masalah. Ada tantangan dalam pergumulan hidup, ada badai. Hujan, banjir, angin, badai datang. Ini berbicara tentang tantangan, masalah, pergumulan dalam hidup kita hari lepas hari.
Tetapi orang yang bijaksana ini yang mendirikan rumah di atas batu, ya dia tidak akan rubuh, dia akan tetap kokoh, berdiri tegap, tetap kokoh, ya walaupun ada badai, ya ada banjir, angin, hujan, berbagai tantangan persoalan hidup akan kita hadapi, tetapi kita akan tetap kokoh. Amin. Akan kokoh. Karena apa? Karena kita mendengar firman Allah dan kita memang orang bijaksana, dibangun di atas batu. Ketika kita membangun, ya tetap kokoh. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi ada orang yang dengar firman, katakan ini orang Kristen. Tetapi orang Kristen yang satu ini, dia tahu firman Allah, tapi dia tidak melakukan firman itu. Ini firman Tuhan katakan disebut orang bodoh. Ya kita sedikit rileks ya, senyum sedikit kiri kanan dong. Saya mau bertanya, ada nggak Kristen orang tidak yang mendengar firman tapi tidak melakukan? Orang Kristen ini yang BODOH ini yang membangun rumah di atas pasir ini diperhadapkan dengan masalah, diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan pergumulan, maka dia akan rubuh, rapuh, dia rusak, hebat kerusakannya. Dia bisa kecewa dalam hidup ini, dia bisa putus asa, dia bisa kehilangan pengharapan. Kenapa? Dasarnya tidak kuat. Dia mengalami kehancuran. Tetap kuat, kokoh ya di tengah badai. Bagaimana caranya supaya kita tetap kuat di tengah badai? Ini yang penting. Ya. Badai, persoalan yang dimaksud di situ tantangan. Ya, kita tidak minta. Kita tidak berharap itu, tapi kita harus persiapkan diri kita sewaktu-waktu bisa melanda. Ya, orang lagi santai, tamasya di hotel, tidur nyenyak, santai, dikatakan lagi ada yang sedang mandi, ada yang di kolam berenang, tiba-tiba ada goncangan, air dari atas, ya langsung di kolam berenangnya kan di atas, tumpah sampai ke bawah, orang lari kemana-mana. Tiba-tiba. Nah, kalau tiba-tiba persoalan pergumulan datang dalam hidup kita, maka sebagai orang Kristen, ya, kita akan tetap teguh, tegap, kuat, ya di tengah badai. Caranya yang pertama adalah kebenaran firman Tuhan kita lihat, ya, jangan menjadi orang Kristen yang bodoh, ya. Jangan menjadi orang Kristen yang bodoh. Tampaknya keras ini. Dan ada waktunya memang kita harus keras, makanan yang keras. Tidak bisa lagi ya dimanja-manjakan. Nah, orang Kristen yang bodoh itu mendirikan rumah di atas pasir. Dia tidak melihat pondasinya. Dia hanya asal membangun saja. Ya, dia tidak memperhitungkan segala sesuatu. Dan ada kalanya dalam hidup ini, orang-orang yang menyebut dirinya orang Kristen, orang percaya, tidak mempersiapkan dirinya sedemikian rupa. Dia asik dengan kemewahan dunia, dia asik dengan kehidupan dirinya sendiri. Ya, pondasi imannya tidak kuat dan tidak ada perhatian sama sekali tentang hal rohani. Maka ini akan hancur nanti ketika dia diperhadapkan dengan persoalan pergumulan. Dia mendirikan di atas pasir. Kita lihat tadi, dengar firman tapi tidak mau melakukan firman itu. Bukan dia tidak tahu, dia tahu. Tapi begitu enggan melakukan firman itu. Saya merenungkan bagian ini adalah banyak orang yang tahu firman tapi tidak berani melangkah melakukan firman itu karena ada ya ikatan ke daging, ikatan kuasa gelap, ada kebiasaan manusia lama yang tidak berani dia lepaskan. Dia masih ya
egonya masih terlalu tinggi, keakuannya lebih hebat, dia masih mau melihat dirinya, akunya. Ya, jadi dia tidak melakukan firman walaupun dia tahu, misalnya, ya, dia tahu firman Tuhan bahwa kasihilah sesamamu manusia, bahkan musuh, orang yang menyakiti engkau. Tetapi berapa banyak orang yang tahu firman ini, tapi tidak berani melangkah melakukannya. Disuruh minta maaf aja tidak mau. Disuruh mengampuni saja tidak mau. Dia tahu firman, tapi tidak berani melangkah untuk menerapkan firman. Itu namanya apa? BODOH. Tahu firman. Saling tolong menolonglah, kata firman. Tapi kita bilang enggak, ngapain menolong orang seperti itu. Ya, ingat, apakah orang-orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi tidak tahu kebenaran? Tahu. Apakah imam-imam tidak tahu kebenaran? Tahu. Tetapi ketika ada seorang yang terluka, yang dirampok, yang menderita, yang tergeletak di pinggir jalan, imam-imam itu hanya lihat saja, lewat saja. Ahli-ahli Taurat hanya lewat saja. Siapa yang membantu orang yang terluka itu? Siapa yang tergerak menolong yang terluka itu? Seorang Samaria. Sebutan seorang Samaria waktu itu adalah orang kafir, orang yang tak bertuhan, kira-kira begitu. Ini orang yang ya jauh dari Tuhan, tak beragama, kira-kira agamanya beda, kira-kira begitu. Tetapi justru dia yang turun dari kendaraannya, dia ambil orang yang terluka itu, diangkat ke kendaraannya, dibawa ke penginapan, ya disuruh untuk diobati dan dikasih uang. Kalau nanti kurang akan ditambah lagi. Wow. Tidak mau melakukan firman Allah, berat rasanya. Sulit melakukan firman itu. Dan jujur, kedagingan kita ini membuat kita sulit melakukan firman, walaupun kita tahu firman itu. Ya, contoh kasus saja ya, banyak orang yang sulit mengampuni. Ini aja satu, pengampunan saja. Banyak orang, dia tahu, dia rajin ke gereja, dia baca Alkitab. Tapi memang jujur agak berat juga mengampuni. Apalagi orang itu sangat menjengkelkan. Halo, masa dendam kesumat dari turunan ke keturunan terus kita pegang? Nenek moyang yang bermasalah, kita sampai sekarang bermasalah. Ada-ada aja. Coba lihat kiri kanan dan katakan ada-ada aja. Ya udahlah, kakek nenek ya begitu. Saya katakan karena saya mengalami loh ya. Ya ada masalah orang tua ceritakan masalah keluarga yang ini loh, ini kakekmu dulu begini-begini. Akhirnya sakit hati diturunkan. Ya jangan turunkan sakit hati kita kepada anak cucu kita, amin. Jangan, tapi kasih. Ya, ada orang yang ini saya lihat sendiri, bukan di sini, di tempat kami. Ya, waktu itu saya masih kecil. Jadi keponakannya dipukul. Nah kemudian akhirnya dia datang, dia lebih besar. Ya, kemudian harus ya seperti dia terapkan gigi ganti gigi, mata ganti mata. Jadi di depan banyak orang, ayo kamu harus tonjok. Kalau kamu nggak tonjok, kamu kutonjok. Saya pikir ini ada apa ini? Orang Kristen semua itu. Ya, jadi mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Padahal firman Tuhan katakan pembalasan itu hak Tuhan. Tapi sulit. Kedagingan kita, ya kenikmatan apa yang kita lakukan waktu kita belum bertobat. Ya, kemudian kita dengar firman Tuhan, segala sesuatu yang tidak baik itu harus kita lepaskan. Tapi kita sulit melepaskan. Nah ini katanya apa? Tidak mau bertobat. Ada nggak orang Kristen tidak mau bertobat? Ada. Maka disebut KTP, Kristen KTP. Ya kemarin Ibu Pendeta tanya apa itu Kristen KTP? Ya dijawab adalah Kristen tanpa pertobatan. Oh, tapi di sini saya lihat wajah-wajah yang sudah bertobat ini. Ada amin? Atau separuh? Atau hampir bertobat? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak mau bertobat ya ini Kristen KTP. Maka orang ini tidak akan kuat menghadapi masalah.
Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Ya, dia tidak akan berpikir jangka panjang. Ya, dia gampang emosi, gampang terpancing. Ya, masalah nanti ya nanti saja, yang penting sekarang selesaikan. Karena tidak ada pengendalian di dalam dirinya. Ya, kira-kira begini. Kalau saya lagi marah, langsung saya pukul aja tuh orang. Ya, kalau nanti kenapa bagaimana, perkara di belakang. Tapi kalau kita lakukan firman, kita berpikir nanti dulu. Ya, ada apa masalah ke depan nanti. Akhirnya terkendali. Ya, nah orang Kristen, saya sebut orang Kristen saja, karena dia dengar firman tapi tidak lakukan. Tetapi ini disebut BODOH. Dia tidak lakukan firman, dia tahu, dia belajar, maka dia tidak kuat menghadapi masalah. Dia seorang pejabat. Kemudian, contoh ya, ada orang datang, oke lah, kita selesaikan proyeknya, harga sekian kita buat sekian, sekian Anda dapat. Ya, oke? Ya. Jadi apa? Korupsi, koruptor jadi orangnya. Hah, orang Kristen? Boleh nggak orang Kristen korupsi? Ya, kalau saudara lihat berita di media sosial, lagi ada kasus korupsinya ada di gereja. Ya, keuangan dari sinode lagi ada bermasalah, sinode tertentu, saya nggak usah sebut. Jadi lagi dipersoalkan. Wah, ternyata korupsi juga masuk ke gereja. Padahal tahu firman, baca Alkitab. Nah, orang-orang ini akan gampang lari dari kenyataan. Ketika ada tantangan dia lemah. Ya, dia gampang ngambek. Kalau seorang pelayan Tuhan ini kemudian dia menemukan sesuatu yang tidak nyaman di dalam dirinya, padahal dia pelayan Tuhan, dia bisa tinggalkan pelayanan. Ya. Atau dia selama ini rajin ke gereja, tapi ketika Tuhan izinkan ada masalah dalam hidupnya, ini adalah seleksinya, dia sudah ngambek, dia tidak datang lagi dan tidak mau menyembah Tuhan. Dia akhirnya apa? Mudah sekali melupakan Tuhan. Lebih baik tinggalkan Tuhan. Ini maksudnya, hancur dia. Tidak kuat menghadapi badai itu. Rumah yang dibangun di atas dasar pasir, ketika air, hujan, lebat, badai, angin menerpanya, dia hancur. Rusaknya berat dan kerugian besar. Jadi rugi kita kalau kita hanya dengar firman dan tidak melakukannya. Rugi total. Coba katakan kiri kanan, rugi total. Jadi orang Kristen yang tidak lakukan firman Allah rugi total, capek, sia-sia saja. Ya, karena di garis akhir sangat menentukan. Tampaknya sih rumah itu bagus, gedungnya bagus. Tapi pondasinya nggak bagus, akhirnya seleksi alam. Hancurlah yang dibangun itu. Jangan sampai kita mengalami kehancuran dalam hidup ini. Amin. Lakukan firman. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, perlu perjuangan untuk melakukan firman. Karena kecenderungan hati kita, manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini, kecenderungannya adalah semata-mata melakukan yang jahat. Semata-mata ya hidup terikat dengan dunia. Semata-mata memuaskan kedagingan kita. Walaupun kita sudah bertobat. Karena keinginan daging itu begitu kuat menarik. Ya, kita mau melakukan firman, ya kedagingan kita bilang enggak usah. Ingat waktu Yesus membawa murid-murid berdoa di Taman Getsemani? Ya, Tuhan ingatkan mereka. Disuruh berdoa, tetapi mereka kelakuan apa? Bapak Ibu apa? Buat saja, 1, 2, 3 apa Bapak Ibu? Itu, suruh berdoa malah tidur. Akhirnya Yesus mengerti hal itu dan Tuhan Yesus bilang apa? Memang diingatkan, berdoalah, berjaga-jagalah. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dan berdoa bersama aku 1 jam saja? Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Tapi berat, berdoa saja berat. Jangan anggap berdoa itu gampang. Tidak, itu peperangan juga. Ya, daging lemah, itu masalahnya, daging kita lemah. Ketika kita mau lakukan firman, daging itu bicara. Enggak usah. Ya, udah nikmati aja dunia ini. Enggak usah lakukan itu. Mulai ragu-ragu tentang firman.
Dan inilah strategi iblis untuk menghancurkan orang-orang yang mendengar firman supaya dia tidak lakukan firman. Dia pakai firman, ada tertulis, ada tertulis. Itu juga yang digunakan untuk menjatuhkan Yesus. Tapi kalau kita dengar firman, kita lakukan firman, kita tidak akan hancur. Kita tidak akan meninggalkan Yesus. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Ini yang terpenting ya. Yang kedua adalah jadilah orang Kristen yang bijaksana. Ya, jadilah orang Kristen yang bijaksana. Nah, berbicara bijaksana, kita ingat ada 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Ya, 5 gadis yang bodoh sama tadi yang membangun rumah di atas pasir. Dibangun juga rumahnya. Ya, gadis itu juga nunggu juga mempelai itu. Bawa juga pelita, tapi tak bawa minyak persiapan. Tetapi yang bijaksana menantikan, lelah juga. Ya, sepertinya ada rasa bosan juga. Ya, tetapi mereka tetap bawa minyak sebagai persiapan. Nah, bagian ini kita lihat yang mendengar firman Allah ya dan melakukan. Ya, seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Ya. Pondasinya kokoh. Ada perhitungan. Kalau batu pondasinya, berarti ketika tiba badai, hujan, angin yang melanda pasti akan kokoh. Kalau ada persoalan, pergumulan yang datang melanda hidup kita, niscaya kita tetap kokoh, tidak akan roboh, tidak akan tergoncangkan. Ya, tetapi perlu berjuang melakukan firman itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi kesukaan kita. Amin. Kesukaan kita, firman Tuhan. Kalau kita suka firman Tuhan, digambarkan seperti kita sedang berjalan dalam kegelapan. Karena firman itu adalah pelita bagi kaki kita, sehingga teranglah jalan kita. Berarti kita perlu firman. Dengar firman dan lakukan firman itu. Ya, saudara bepergian ke satu tempat yang saudara tidak tahu tempat itu, hanya mengandalkan Google Map saja. Tetapi saudara tidak mau taat kepada perintah Google Map itu, saudara tidak akan sampai. Ya, untuk apa? Ya, mengaktifkan Google Map-nya tetapi tidak mengikuti petunjuk dari Google Map itu. Ya, ini satu kisah nyata. Ya, waktu kami ke Bandung lewat Magelang, masuk gunung-gunung, saya, ibu pendeta, ada 3 orang waktu itu ya. Ya, kemudian disuruh lurus, saya nggak mau lurus, saya belok. Terus lagi disuruh saya belok, akhirnya dia bilang, bagaimana? Ya, dia bilang, kalau kamu tidak percaya, bagaimana aku menolong kamu? Ketawa kami, akhirnya saya matikan dulu. Mulai dari nol lagi, baru mulai, ya kita mau ikut petunjuknya. Gitu loh, saudara. Kalau nggak mau dengar, nggak mau mengikuti, bagaimana mau menolong? Kalau kita tidak dengar firman, atau dengar firman tapi tidak mau lakukan, ya dengar yang ngomong aja di situ. Ya katakan saja, ya firman kita baca saja. Tapi kita nggak mau lakukan, kita tidak akan tertolong. Nah, firman Tuhan menjadi kesukaan kita. Ya, firman itu kekuatan kita. Firman itu memberikan semangat dalam hidup kita. Ya, ketika firman itu berbicara dan menegur kita tentang perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik, kita responi dan kita mau bertobat, mau meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Ini adalah orang yang bijaksana. Ketika firman menegurnya, firman mengingatkannya, dia berkata, terima kasih Tuhan, hari ini firman-Mu meneguhkan aku, firman-Mu menegur aku, firman-Mu mengingatkan aku. Ini dosa yang aku lakukan ini, ampuni aku Tuhan. Jadi orang yang mendengar firman dan mau melakukannya, dia mau bertobat. Ya, karena segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk menegur, mengajar.
ya memberi petunjuk apa menunjuk kesalahan kita. Jadi waktu kita dengar firman, firman itu bicara kepada kita. Dan kemudian kita berkata, ya Tuhan, aku akan lakukan. Kita sedang membangun rumah di atas batu. Orang Kristen yang bijaksana ini, inilah Kristen yang sesungguhnya. Dia tidak ragukan firman. Apapun yang mulai menggoncang dalam hidupnya, dia tidak akan tinggalkan firman. Bahkan mati sekalipun, dia siap untuk kebenaran. Ya, dia diancam hidupnya. Kalau masih tetap percaya firman dan lakukan firman, percaya kepada Yesus, tetap percaya pada Yesus, kamu akan binasa, kamu akan mati, kamu akan dibunuh. Ya terserah, mau bunuh kayak, mau apa. Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego sudah kita baca cerita itu, kisah itu. Ya, apakah Tuhan mau tolong atau tidak ketika ya mau digoncangkan iman mereka oleh raja itu berkata, apakah Tuhanmu sanggup menolong engkau? Mau Tuhan tolong atau tidak, kami tetap hanya menyembah Tuhan saja. Wow, keren. Ya, ini mantap. Ya, jadi kekristenan kita tidak boleh lagi hanya, oh kalau Tuhan tolong baru saya menyembah dia. Kalau Tuhan berkati saya baru saya datang kepada dia. Kalau Tuhan sembuhkan saya baru saya sembah dia. Baru saya setia beribadah. Kalau Tuhan sudah berkati baru aku datang kepada Tuhan. Enggak, bukan iman seperti itu iman kita. Ya, sekalipun badai datang menerpa, aku tetap mengikut Kristus. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, itu baru keren. Ini orang-orang Kristen kalau diberkati baru setia kepada Tuhan, itu orang Kristen yang cemen namanya. Ya, kita nggak boleh lagi cemen ini dalam hidup ini. Belajar. Ya, kita tidak akan lari dari kenyataan. Orang Kristen yang mendengar firman, terlatih hidupnya, tergantung pada firman, dia tidak akan lari dari masalah, dia tidak akan lari dari kenyataan, dia akan tetap bertahan seperti bangunan yang kokoh ini. Ada petir, ada badai, ada angin menerpa, dia tetap kokoh. Karena pondasinya dari batu. Ya, kalau iman kita kuat, kita tidak gampang putus asa dalam hidup ini. Kita tidak akan gampang menyerah. Kita bukan menjadi orang Kristen yang cengeng, ya, tetapi orang Kristen yang kokoh. Badai hidup akan datang menerpa silih berganti. Besarnya berbeda-beda satu dengan yang lain di antara kita. Tapi ingatlah bahwa perjalanan hidup kita tidak selalu baik-baik saja. Ya, tidak selalu baik-baik saja. Ya, kadang-kadang kita berpikir, ya Tuhan begini saja sudah nyaman, tapi kok ada lagi masalah, ada tantangan. Tapi tidak apa-apa. Kita harus berani berkata seperti sang pemazmur, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman ini penuh dengan masalah tantangan yang hebat. Aku tidak takut sebab Tuhan menyertai. Amin. Kita ingat firman. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang begitu berat menurut kita, seperti angin yang begitu kencang sekali. Ya, tapi kita ingat firman Tuhan. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Akhirnya kita imani firman itu, kita setuju dengan firman itu, dan kita praktekkan. Ya Tuhan, ini pencobaan biasa, ini masalah biasa, dan ini masalah ini menunjukkan bahwa saya masih kuat. Kalau saudara diperhadapkan dengan masalah itu berarti saudara masih kuat. Tapi kalau saudara tidak lagi punya masalah sama sekali, itu artinya saudara sudah tiada. Innalillahi wa innani rojiun. Saudara siap menghadapi masalah, amin? Atau tidak ada lagi masalah sama sekali? Jangan putus asa dulu. Itu namanya bunuh diri. Yesus, Pak Pendeta, saya nggak mau ada masalah lagi dalam hidup ini. Capek rasanya hidup ini. Ya hanya satu-satunya. Supaya tidak ada masalah, diantar ke Mumbul, udah selesai. Ya. Kita nyanyi-nyanyi pun kalau udah kita antar ke Mumbul, dia nggak tahu apa-apa, kan sudah selesai. Betul, nggak ada masalah dia. Jadi selagi hidup,
ada masalah, ada tantangan. Tetapi yang terutama adalah pondasi kita harus kokoh dalam hidup ini. Ya, ekonomi kita lihat mulai naik mahal ya, harga-harga ada, kalau kita dengar bakalan tidak stabil lah, bagaimana keamanan juga, wah dahsyat. Mengikuti berita-berita, aduh luar biasa. Ya, mafia-mafia, orang-orang yang kita mungkin kita akan bisa percaya, tapi jangan percaya dia. Kita pikir akan menolong kita, tapi justru menghancurkan macam-macam keadaan dunia ini. Luar biasa, ngeri. Ya ada 6 orang guru kalau nggak salah ya, saudara mengikuti yang di Papua, ya meninggal itu. Ya padahal dia guru ya dari NTT ya, mau ngajar di sana dibunuh. Waduh, tantangan lagi. Ada hamba Tuhan, temuan kita pula dari depan rumahnya dibacok, dia tangkis pakai tangannya dan luka tangannya ya. Kita ada kemarin pokok doa, tolong didoakan di Papua. Ya. Tiba-tiba bisa saja. Tetapi jangan khawatir, jangan takut. Tuhan berkata, aku beserta engkau. Amin. Dengar firman, lakukan. Dengar firman, lakukan. Tetapi sulit Pak Pendeta. Ya, secara daging memang sulit. Secara manusia memang sulit. Tapi Tuhan tidak akan menyuruh kita untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Bisa kita lakukan. Hanya masalahnya mau atau tidak, berani atau tidak, melangkah atau tidak. Kalau kita melangkah, melakukan apa yang Tuhan firmankan, Tuhan beritahu lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Kemudian kita berkata, iya Tuhan, aku mau melakukannya. Walaupun secara daging, secara manusia terasa berat, tapi aku mau berani melangkah. Dan aku akan lakukan. Ketika seleksi alam itu terjadi, kita tidak akan roboh. Kita tidak akan tinggalkan Yesus karena ada pergumulan dalam hidup. Kita tidak akan tinggalkan Yesus, tidak akan menyangkal Yesus karena ada sakit penyakit yang begitu luar biasa kita alami. Kita tidak akan menyangkal iman kita ketika masalah demi masalah datang silih berganti. Tidak. Tetapi kita berkata, terima kasih Tuhan, puji Tuhan, badai, angin, ya silakan boleh saja menerpa. Tapi ingat, bangunan ini kokoh karena dibangun di atas dasar yang kuat, yaitu batu. Batu bukan pasir. Artinya, mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, orang percaya, ada 2 hal ini. Jangan sampai kita hanya dengar saja tapi tidak mau lakukan. Terlihat dari kelakuan kita, kehidupan kita yang tidak mau bertobat itu. Ya, kita dengar tapi tidak lakukan. Tinggal tunggu waktu. Kita pikir kita kuat tapi enggak, akhirnya roboh. Dan firman Tuhan katakan, hebatlah kerusakannya. Sama seperti gadis yang tidak bijaksana itu, yang tidak membawa minyak dalam buli-buli itu. Mereka tidak bisa masuk karena pintu sudah tertutup. Waktu mereka kembali mau beli minyak, tidak ada waktu, tidak ada kesempatan lagi. Tetapi jadilah kita orang Kristen yang bijaksana. Mari, berani kita sekarang harus belajar firman. Cintai firman itu, ya. Nikmati firman itu, berjuang untuk melakukan firman. Ya, perlu kita ya menyelidiki firman itu, membaca, merenungkan siang dan malam, dan itulah yang membuat kita berhasil. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita, ya, menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat dalam menghadapi badai kehidupan yang datang silih berganti, apapun itu. Sebagai orang Kristen, ya, yang dengar firman Tuhan dan melakukannya, kita akan tetap kokoh. Kita tidak akan tinggalkan Yesus. Kita akan terus hanya berserah kepada Dia. Dan pada akhirnya firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang mendengarkan firman dan melakukannya. Kita tunduk kepala sejenak.